Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama kita Cycle, Polisi Ecosystem and People. Bersama saya Adi Fitria dari Leading the Change. Halo teman-teman semua, apa kabar? Luar biasa, hari ini kita ketemu lagi di program podcast dari Leading the Change dengan bintang tamu, bintang tamu dengan narasumber ya, yang sangat luar biasa. Halo Egi. Halo Kak Ade. Iya, teman-teman semuanya, jadi Egi merupakan pelaku UMKM atau pelaku usaha yang masih muda, dan beliau juga ini melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi bersama-sama masyarakat melakukan usaha demi kemajuan bersama. Benar ya Mas Egi ya? Betul sekali Mbak Ade. Iya, Mas Egi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Ade sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat tentunya gitu. Jadi mungkin nanti kita di sini akan ngobrol-ngobrol teman-teman semuanya, gimana sih nanti untuk kita bertanya nih, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Egi yang masih berusia 24 tahun gitu kan. Kalau misalnya teman-teman semuanya itu kita tahu Lampung tentunya banyak sekali peternakan ya. Banyak banget Mbak Ade. Nah, pusatnya. Nah, ini Mas Egi itu concern di peternakan. Betul. Gitu. Boleh dikenalin Mas Egi, mengenai Mas Egi, kemudian latar belakang Mas Egi, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ade. Perkenalkan, nama saya Egi Alfarabi, lahir di Bandar Lampung. Ya. Suku saya ada Sunda, Lampung, dan Melayu, 3 Mbak Ade. Oke. Lalu saya alhamdulillah pendidikan terakhir di IPB. Wow, ya kan? Jurusannya peternakan, Fakultas Peternakan, jurusannya teknologi produksi, dan lulusnya agak sedikit telat Mbak Ade. Gara-gara ya itu tadi ngejar usaha gitu. Iya, wow. Ya nggak apa-apa sih Mbak Ade, jadi pilihan lah. Mau lulus cepet atau lulus lambat, tapi harus ada alasannya. Itu aja sih kalau saya. Jadi setiap sesuatu harus ada alasannya. Oke, ini menarik sekali nih, seorang entrepreneur muda gitu kan. Kalau sekarang teman-teman kita booming ya, entrepreneur gitu. Tapi mungkin Mas Egi nih bisa cerita nih, dulu saat kuliah itu memang usaha di bidang apa sih gitu? Waduh, kalau kuliah itu Egi dari pas masuk aja kan asrama nih IPB ya, cerita nih gitu ya. Dari asrama. Gimana nih asrama ini sebenarnya bisa menghasilkan nggak sih? Bisa Mbak Adi ternyata. Benar. Jualan gehu, jualan pop mie, jualan, jadi segala macam Egi jual lah di situ. Awalnya mah iseng aja. Nah tapi titik nolnya Egi itu pas ketika semester 5 lah kurang lebih Mbak Adi. Ketika udah ngontrak, terus pengeluaran berlebihan kan untuk kebutuhan kuliah, Mbak Adi tahu sendiri lah gitu kan. Ya asik nongkrong lah, organisasi segala macam kan. Waktu tanggal uang jajan itu sebenarnya waktunya belum habis, masih lama. Habis kata Egi. Waduh gimana nih ke depannya bertahan hidup gitu kan. Nah dari situlah titik balik Egi, harus usaha bener nih gitu. Harus usaha bener, harus ada kerjaan nih kata Egi. Nah dari situlah Mbak Ade. Oke, jadi mulai usaha dari zaman kuliah untuk dapat tambahan ya. Betul, tentunya. itu yang kepepet bener gitu ibaratnya. Dengar dulu buat ini ya, banyak usaha. Jadi teman-teman semua, Mas Egi ini saat kuliah itu buat bangun usaha ada beberapa gitu ya. Betul. Dijalankan dengan teman-teman. Ya, bareng-bareng sih. Egi selalu kolaborasi. Angkringan ya. Dari awalnya susu. Oke. Susu Mbok Asih gitu. Tapi Egi buatnya di Bogor, pasarnya di Lampung kemarin. Karena Egi menghargai senior, susu Mbok Darmi. Aduh, udah nggak bisa dilawan lagi lah ibaratnya gitu. Iya, inspired by. Nah, gitu lah. Itu teman saya. Oh, teman ya. Iya. Jadi Egi curhatnya juga sama beliau. Sebenarnya beliau juga nggak masalah Egi usaha di Bogor, cuman Egi lebih ya udahlah pengen berjuang. Kenapa nggak di Lampung gitu? Iya, si Doni ya. Dan Egi dapat satu kata dari senior juga angkatan 48, jangan ulangi kesalahan yang sama. Gitu. Jadi kan Egi susu tuh awalnya bagus banget Mbak Ade. Cuman lama kelamaan ya mungkin salah di tim itu kan. Orangnya kan tetap hancur Mbak Ade, bangkrut lah bisa dibilang. Bangkrut, mikir lagi, waduh kalau kayak gini ya nggak berjalan yang kata Egi tadi kan. Pulanglah kerja dulu kan, tiap Sabtu Minggu itu seminggu sekali pulang Mbak di ke Lampung. Ikut kerja sama abang. Ngukur tanah itulah. Nah di situ kan kumpulin dapat modal, baru lah buka angkringan. Buka angkringan di Lampung. Buka angkringan di Bogor dulu. Di Bogor, menarik nih. Angkringan Mbok Asih namanya. Itu terinspirasi sama angkatan 52 yang buka angkringan
rame kok nggak dilanjutin gitu kan. Aha. Tapi karena ya mungkin ada kesibukan lainnya, kata Egi berpeluang nih, kata Egi Iya. kan, kenapa nggak buka. Jadi Egi mau buka angkringan itu survei dulu 3 bulan Mbak Adi. 3 bulan, oke. Egi ATM kata mereka, amati, tiru, modifikasi. Udah keliling Bogor tuh Egi sampai ke kota, belajar lihat angkringan yang rame, Iya. angkringan yang sepi, warkop sekitar Dramaga. Oke bisa. Egi putusin buat standar. Kaget Mbak Adi, di luar ekspektasi. Iya. Itu awalnya di depan Bank BJB tuh. Iya. Yang kecil lah, lapak itu kan. Sebulan rame kan, ngelihat rame, diusir Mbak Adi. Oke. Gak bisa lagi pakai situ. Tahu-taunya buka usaha ruko itu. Ya Iya. udah, no problem. Biasa lah Mbak Adi kayak gitu Usaha kan. ya, oke. Tapi pasti ada naik turunnya ya. Pasti Mbak Adi. Oke. Kalau misalnya tadi saya lihat nih, sekarang kan di Bintang Ternak Abadi. Iya betul. Itu kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan pada rame e-commerce. Gue pengen jadi anak e-commerce, pengen anak startup, kan keren ya kan. Kerja di SCBD segala macam. Nah, apa nih yang membuat Egi bisa udah gue balik ke Lampung, gue buat usaha sendiri. Nanti mungkin kita bisa cerita ya itu. Itu kenapa? Pertama awalnya kan Egi pengen berkembang di Bogor. Iya. Allah berkata lain mungkin ya. Tapi Iya. corona pulang. Ya Egi sebenarnya nggak mau pulang Mbak Ade. Iya. Sebelum sukses banget gitu Iya. kan. Egois lah gitu pengen Iya. di Bogor. Tapi, Idealis lah. nah gitu. Iya. Akhirnya dipaksakan pulang. Yep. Nganggur lah 6 bulan. Usaha angkringan lagi. Booming lagi sampai saat ini alhamdulillah. Angkringan Bawarno namanya. Iya. Usaha lain, lumpia, semua usaha Egi jalanin. Tapi Egi kayaknya harus fokus di satu kan Egi. Sesuai apa ya, jiwa Egi. Passion. Passion. Putusin. Karena kenapa Egi buka Bintang Ternak Abadi, karena Egi selalu tertumbur legalitas Mbak Adi. Oke. Mau kemana masuk agak lebih besar, naik legalitas lagi. Oke. Ini fokusnya Bintang Ternak Abadi ini kemarin di kambing, sapi atau di Kalau apa? Egi sih lebih peternakan global ya Mbak Adi. Oke. Domba, kambing, sapi. Hmm. 3 itu. Cuman Egi mau ngerintis dari kambing dulu. Kenapa? Karena yang Egi keliling ya Mbak Adi, 95% Ya. ternak di Lampung itu kambing gitu Mbak Adi. Oke. Dan masyarakatnya pun pasarnya sukanya kambing gitu. Karena belum kenal domba itu. Udah ada cuman kayak lebih kambing gitu. Tapi emang kalau yang Egi kan tadi kan pakai AMT, amati, Tiru. ATM, amati, ATM. tiru, modifikasi. Iya. Emang kalau untuk di masyarakat Lampung sendiri kambing itu sangat berpotensi atau bagaimana tuh? Sangat amat berpotensi. Tapi karena caranya masih tradisional semua, mulai dari penjualan, pembelian, semua jadi tradisional Mbak Ade. Iya. Beda sama di Jakarta ya. Kalau Iya. domba itu udah rapih lah semua. Jadi maupun harga apapun tuh terbuka semua. Kalau di Lampung ini masih saling tutup menutupi. Oke. Dan Egi kesini harus mendobrak, merubah semua itu, menjiplak yang ada di Bogor. Cuman di Lampung kondisinya kambing tadi. Gitu. Iya. Karena menurut Egi ketika kita tidak punya ukuran gitu, ukuran atau standar, nggak bisa jadi industri Mbak Ade gitu. Betul. Oke, berarti maksudnya Egi ini berupaya untuk memperbaiki dari standarisasi peternakan kambing dan jual beli yang ada Betul, di Mbak Ade, masyarakat betul. gitu ya. Jadi ini sesuai standar pembeli seperti ini loh gitu. Nah betul Iya. Mbak Ade gitu. Oke, keren banget nih. Maksudnya dari background, kita ngomongin background Egi Iya. adalah seorang lulusan sarjana peternakan. Betul Mbak Ade. Dan pasti kakak tingkat juga banyak ya yang Betul. bekerja di peternakan, tapi tidak semuanya bisa membuat suatu usaha loh Gi. Betul Mbak Ade. Karena kan kita tahu IPB, Institut Fleksibel banget. Banget. Kemana aja bisa Mbak Ade ya. Terus Egi sendiri apa sudah ada kolaborasi dengan masyarakat untuk usaha kambing ini? Kalau kemarin sih arah kolaborasinya masih saling bantu aja Mbak Ade. Misalnya kayak contoh lah Idul Adha kemarin kayak, Mas Egi saya sisa kambing sekian bisa bantu jualin. Oh bisa Pak, saya ada pasarnya melempar. Oke. Mas Egi bisa bantu pengirim nggak? Saya bantu. Mas Egi bisa bantu pakan nggak? Atau kesehatan nggak? Saya bantu. Jadi belum ada kolaborasi yang benar-benar Egi di desa ini, Egi sama orang-orang ini belum ada, sama kelompok belum ada. Tapi pemberdayaan masyarakatnya pernah maksud diminta bantu untuk ini loh kita mau ada usaha kambing. Pernah. Oke. Di kalau yang kemarin sih ada di yang sebelum-sebelumnya ada di Pesawaran, di Lampung Timur, Lampung Selatan, sama yang baru-baru ini di Ulu Belu, Tanggamus. Oke, Di situ. keren. Nah terakhir yang terorganisir banget ya Mbak, Iya. yang rapi lah yang di Tanggamus itu sih Mbak. Oke. Jadi bergeraknya ya pakai mekanisme, ya sistematis banget lah gitu. Jadi Oke. tertarik banget sebenarnya daerah situ. Dan potensi kalau ngomongin soal kambing nih, kambing apa nih yang paling berpotensi sih di Lampung?
kan kalau saya sih kurang tahu ini ya kambing, cuma tahu itu kambing gitu. Betul. Ya. Jadi nanti banyak sih Mbak arahnya, kayak Ya. mau ke arah mana, pasar harian, bulanan atau tahunan. Kalau tahunan ya kayak Idul Adha gitu kan. Iya. Nah tapi kalau yang berpotensi banget itu kalau untuk yang tahunan lah Mbak ya, atau ukuran besar lah gitu ya, kayak Jawa Randu, Rambon, kayak gitu berpotensi. Dan jangan lupa apa ya, wilayah Lampung ini wilayah ademnya ada, kayak Bandung itu ada, Lembang itu, dan itu berpotensi untuk kambing perah, sapi perah sangat amat berpotensi. Oke, kalau kita bilangin yang susu Nana gitu ya kan, bolu susu Nana gitu kan. Oke, tapi itu dari sapi nih Cem. Ya sapi kan udah ada Mbak sekarang Mbak. Oh iya, oke. Udah banyak. Egi ini juga di sapi atau gimana? Kalau sapi, susu sapi ya. Iya. Kalau dulu cuma jualan sama paling PKL sih Mbak, magang-magang aja. Di Bandung tapi. Yang jualan susu tadi itu yang Mbok Asih tadi. Iya, Mbok Asih. Itu kenapa namanya Mbok Asih? Mbok Asih, Mbok itu kayak inspired Mbok. Kalau Egi itu jadi setiap nama itu harus jelas Mbak, harus ada artinya, karena Egi biar jadi doa kan, nama adalah doa. Kenapa Mbok itu biar ada kesan alaminya lah Mbak, pedesaan. Kenapa Asih itu penuh kasih, penuh cinta. Jadi Egi pengen buat itu produk dengan penuh kasih, penuh cinta gitu Mbak. Itu aja sih. Keren banget sih Egi. Tapi Egi sama teman-teman atau Egi sendiri? Kalau Mbok Asih itu awalnya bertiga, lalu sendiri, lalu berdua, lalu berempat. Wow. Maksudnya gonta-ganti terus Mbak. Gonta-ganti ya. Betul. Tapi memang ketika usaha itu kan ada yang naik turun, gonta-ganti, dan itu memang dalam proses adaptasi. Ini udah berapa tahun sih Gi untuk Egi terjun di usaha-usaha Egi? Yang usaha bener-bener usaha beneran lah gitu ya. Kolaborasi lah udah 4 tahun lebih lah Mbak deh. 4 tahun setengah lah. Wow. Cuman kalau usaha yang kuliah kemarin baru ya. Iya betul, baru tahun kemarin ini. September lah. Tapi usaha udah 4 tahun. Bisa jadi inspired tuh. Maksudnya anak-anak muda, bagi anak kuliah yang kupu-kupu kuliah pulang atau hanya kuliah terus organisasi itu untuk di dunia nyata itu kurang dapet ya. Karena saya pernah ngerasain sendiri loh. Maksudnya kita tuh memang harus ada basic. Betul. Basic, apalagi basic berusaha itu memang harus gitu. Jadi usaha itu kalau Egi Mbak ya, kuncinya mental sih Mbak. Oke, bisa. Mental aja dulu. Walaupun kamu katanya siap kerja keras, duit ada, tapi kalau mental nggak ada, mungkin kalau udah bangkrut sekali udah gitu kan. Kalau Egi Mbak, kalau dihitung bangkrut, waduh Mbak. Apa titik terendah Egi? Titik terendah Egi, kalau Egi pasti dia kawan hilang semua Mbak. Jadi ketika jaya kawan ngumpul, ketika Egi sengaja buat hancur sebenarnya, pura-pura hancur lah, nggak punya apa-apa, hilang semua. Jadi Egi mikir apa sih yang salah dari Egi itu, dan sampai sekarang Egi belum menemukan itu. Dan ya teman Egi sekarang bukan teman-teman bisnis ini, kayak maaf ya Mbak ya, kayak parkiran, ya kayak ya orang-orang pinggir jalan itu yang ya Egi tuh nggak bisa beli rokok sebungkus pun Mbak selama 3 bulan. Itu titik terendah Egi. Dan Egi minta rokok, bisa minta sih duit gitu buat beli rokok, balasnya sebulan. Wah, itulah ancur-ancurnya Egi. Dan itu yang nguatin mental Egi. Egi siap aja lagi mau diangkat derajat, udah itu aja fokusnya, yakinnya itu. Makanya Egi apapun orang minta tolong cepat, karena Egi nggak ada kesibukan lagi Kak. Egi arahin ke sini, kasih ke sini, jual ke sini, kasih ke sini. Tapi Egi akan sekarang kan, kalau Egi lagi fokus ke pemberdayaan masyarakat ya. Betul. Oke, sekarang Egi lagi fokus ke pemberdayaan masyarakat di sekitar Ulu Belu kalau saya baca tadi kan ya. Oke, itu masyarakatnya menurut Egi apakah di sana berpeluang dan berpotensi untuk pengembangan? Kalau peluang sama potensi itu cuma satu Mbak, satu kalimat yang Egi pegang di sana. Apa yang nggak ada di sana? Udah itu aja. Wah, emang kenapa nih, bisa diceritain nggak? Jadi kan awalnya kan sama tim ya, Egi lihat potensi di sana. Siapa? Udah Egi berangkat ke sana. Egi ngelihat lah. Awalnya mau ngeliat ada apa sih di sana. Pas baru masuk belokan Ulu Belu lah gitu. Apa yang nggak ada di sini kan Egi. Dan kaget ketika ngelihat datang langsung ke peternak rakyat ya. Mbak, jauh Mbak. Itu udah gitu loh Mbak. Udah di luar ekspektasi banget gitu. Kata Egi ini mah tinggal dipoles dikit jadi kata Egi. Jadi udah segitu hebatnya, mereka cuman kurang satu, kurang pede doang. Kurang pede. Mereka bisa melakukan semuanya, cuman pedenya aja nggak ada. Sama gitu doang. mungkin akses pasar ya. Betul, karena mereka terkendala waktu sih Mbak untuk keluar gitu Mbak. Jadi pengetahuan mereka tentang pasar kurang gitu Mbak. Nah kan Egi datang, yang tujuan Egi tadi pengen jiplak ATM yang di Jakarta sama di Bogor lah ibaratnya, pindahin ke Lampung, itu cuman sistemnya aja Mbak. Seperti ini loh, jual beli yang benar gitu. Dan mereka boom jadi, dan nggak ada yang instan Mbak.
betul. Itu mereka angkatan 35 apa 36 itu, dan boomingnya baru 2020-an ini, Mbak. Jadi perjuangannya panjang banget ya. Nah itulah Egi yakin nggak ada yang sia-sia, Mbak. Apa yang kita lakuin itu aja. Betul. Oke, berarti kalau misalnya tadi bilang ada peluang yang nyata di daerah Ulu Belu untuk pemberdayaan kambing ini gitu ya. Dan tentunya di sana itu kan daerah yang berbatasan dengan Taman Nasional. Betul. Jadi ketika ada bilang kalimat gini, Gi, ketika masyarakat itu akan sibuk dengan perekonomian, maksudnya dengan perekonomian yang agak meningkat, kemudian mereka punya kesibukan, maka mereka tidak akan menjadi perambah atau mereka tidak akan mengganggu itu Taman Nasional gitu. Nah, apakah ada potensi-potensi ini? Maksudnya kambing ini bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih gitu ke masyarakat? Sangat amat, Mbak. Jadi kalau kambing tuh ya dilihat, Mbak. Jadi di sana kan base-nya kan ada kopi, terus ada hutan lindungnya, ada pengen perbaikan hutan segala macam. Jadi kambing itu nanti mulai dari urinnya, mulai dari kotorannya itu berguna, Mbak, buat kelestariannya. Jadi terjamannya itu udah ke arah organik itu, Mbak. Kopi organik, kambingnya juga organik. Kenapa? Karena pakannya dari yang ada di lingkungan. Dan pakan di sana unlimited, Mbak. Mau kambing berapapun masuk ya, untuk orang-orang desa situlah miara kambing semua misalnya, gak bakal habis. Di sana berarti punya potensi pakan kambing yang melimpah. Pakan gratis. Menarik nih. Kalau menurut Egi nih, setelah Egi ke Ulu Belu, untuk kambing di sana yang cocok kambing apa? Taruh aja kalau mau ke arah pedaging, Mbak ya. Rambon, Jawa Randu. Kalau mau susu ya PE lah. Atau etawanya sekalian. Udah itu aja. Tapi gitu ya, maksudnya masyarakat, intinya adalah kita bagaimana pendekatan ke masyarakat. Betul. Dan masyarakat itu mau untuk bekerja sama ya. Betul. Organisir ya lebih tepatnya. Jadi sebenarnya kuncinya transparan aja, Mbak. Jadi ada info apa, kita lempar info itu mentah atau terbuka lah. Itu aja udah dimainin, itu aja udah enak, lancar ke depannya. Karena sekarang ini masyarakat ya, mau dimanapun, Mbak, butuh keterbukaan. Betul. Iya, karena masyarakat udah pintar sekarang. Betul, sekarang pintar. Teknologi udah nyampe kemana-mana. Di sana aja 4G 4 kok. Kaget kan. Ini udah masuk loh, Mbak. Iya, betul. Iya kan? Iya. Wifi udah masuk, kaget ya. Di sana tinggi loh, tinggi banget. Jauh. Jadi teman-teman, Mas Egi ini sekarang lagi pendampingan di Desa Datarajan, Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, dan itu jarak 3-4 jam dari Bandar Lampung, dan itu memang daerah yang bagus daerahnya ya. Terus daerahnya itu di atas gunung, jadi di sana itu punya potensi untuk pengelolaan kambing untuk integrated farming. Betul. Tadi. Kalau menurut Egi ini, Egi sebagai anak muda nih ya, kenapa sih nggak ragu-ragu gitu? Maksudnya ketika diajak untuk, ayo kita ada pengelolaan kambing, ini kenapa nggak ragu gitu? Pertama itu passion Egi gitu ya, ya hobi Egi, senang gitu. Jadi Egi udah arahnya sebenarnya bukan ke ekonomi lagi, Mbak, bukan ke profit, to profit lagi, bukan. Kayak orientasi Egi, kalian semua makmur, kalian semua sejahtera. Masa saya nggak sejahtera gitu aja? Udah pasti kita buat orang sejahtera, pasti kita sejahtera dulu, itu aja. Dan sejahtera pun banyak konteksnya, mau ekonomi atau kebahagiaan atau kebebasan, banyak. Nah pilihan lah orang masing-masing gitu. Balik lagi ke ideal dari Egi pengen apa? Betul. Dan teman-teman juga gitu kan, misalnya kan ada ketenangan apa sih misalnya yang lu cari, misalnya kayak titik bahagia orang juga kan beda toh. Betul. Iya, ada yang bahagia karena duit gue banyak, ada yang bahagia karena gue deket sama orang tua, itu kan banyak pilihannya gitu. Nah untuk Egi sendiri ini ya, kalau melihatnya sekarang dengan lah gue pengen fokus nih di usaha tadi, atau apalagi pengen mengembangkan diri. Nah kalau Egi melihat Egi di 5 tahun ke depan. Kalau Egi 5 tahun ke depan, Mbak ya, ini mah bayangan ya, cita-cita ya. Punya peternakan kambing 50 ekor tapi yang super. Sapi super 10 ekor. Terus ada kayak hortikulturanya. Ada perikanannya, jadi agro, forester, fisheries, pastura. Nah kalau lebih jadi 4 itu lengkap lah, ada semua. Jadi ya depannya kantor atau rumah, belakangnya pondok makan sama kolam ikan, baru hortikultura, baru peternakan. Itu mah cita-cita Egi itu dari dulu itu, Mbak. Dari pas masuk kuliah udah Egi gambarin itu sebenarnya. Itu aja cita-cita Egi. Terus melihat dengan potensi peluang yang ada di Provinsi Lampung ini, apakah ada gerakan mestinya pengen ngajak teman-teman yang lain nih, Gi, untuk ayo kita ikut pemberdayaan, ayo kita balik ke Lampung, apalagi untuk anak-anak IPB yang katanya pertanian dalam arti luas itu, untuk kembali untuk mengelola Lampung, itu gimana menurut Egi? Kalau Egi yang
teman seangkatan Egi lah bisa Iya. dibilang ya. Iya. Kalau itu Egi harus nunjukin dulu Mbak Adi. Jadi Egi Oke. tunjukin, kalau Egi bisa ya mereka ikut dengan sendirinya. Karena Egi udah ngajakin pun ya tetap Iya. terlalu jauh Gi. Iya. Ya udah. Jadi Egi ketemunya sekarang sama orang-orang tua gitu Mbak. Iya. Jadi orang tua yang udah sadar terhadap itu, teman-teman senior-senior yang Mbak Adi kan lumayan jauh lah Iya, sama Egi kan ya. Ketemunya yang senior-senior gitu Mbak Iya. Adi. Yang udah sadar duluan, ya Egi gabung pada akhirnya Iya, iya. gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang tadi Gi, ya kita menarik nih, ada isu yang lagi menarik itu kan kita di sini adalah salah satu upaya ya, walaupun tadi pengelolaan kambing itu outcome dari salah satu pengelolaan taman nasional ya yang baik dengan krisis iklim. Kita tahu sekarang dunia lagi dihadapkan oleh krisis iklim yang sangat mencekam. 2023 banyak sekali ancaman yang akan terjadi gitu ya. Nah, menurut Egi sendiri gitu, apakah langkah ini yang Egi lakukan sekarang ini itu akan memberikan dampak? Pasti pertama berdampak Mbak, terutama untuk ya daerah Ulu Belu sendiri ya Mbak ya. Iya. Kan itu kan udah dijejelin lah ibaratnya, pupuk kimia itu udah bertahun-tahun Mbak. Ya Egi dengar-dengar dari Bapak Jul dan teman-teman ya dari tahun 60 apa 40 ya kalau nggak salah ya. Itu udah berapa puluh tahun kan berarti. Jadi wajar, jadi masyarakat pun kerasa penurunan, salah satu contoh lah penurunan kopi itu drastis banget. Oke. Kenapa? Karena banyak hutan lindung yang mungkin dibuka ya, hutan ya bukan hutan lindung ya, hutan warga mungkin dibuka, lalu pupuk mereka kimia terus dan ya lama-lama hancur Mbak tanaman. Oke. Dan kita butuh balik lagi ke alam lagi ujungnya. Jadi kambing larinya ke sini, kotorannya ntar hasil ininya apa namanya limbah kopinya, kulit kopi apa segala macam lari ke kambing. Oke. Jadi ya udah, jadi circle tuh nggak putus Mbak. Oke. Ikan ada, kambing, peternakan ada, pertanian ada, perkebunan ada, kehutanan ada, jadi muter semua. Nah itu yang dibutuhin sekarang Mbak. Jadi walaupun kita melakukan langkah kecil tapi bisa berdampak ke semuanya ya. Jadi ada apa sih namanya ya? Sustainable, Betul. berkelanjutan gitu. Dan dengan sendirinya ketika kita membuat contoh kecil di sana, oke, produksi naik semua, iklim bagus. Ya pastilah Mbak, dilirik tuh pasti, di ATM tadi ya pasti. Iya. Dan kita berbuat kebaikan secara tidak langsung kemana-mana. Betul. Itu aja. Ya kalau misalnya kita kenapa sih dipilih Datarajan sebagai tempat untuk pemberdayaan masyarakat atau tempat untuk ini ya bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan integrated farming. Kalau yang saya baca itu tadi di daerah Datarajan itu memang ada sumber air ya. Betul, mata air. Di sana ada sumber mata air dan itu jadi sumber kehidupan masyarakat. Betul. Jadi sehingga kita gimana sih kita membantu untuk integrated farming tadi agar sumber air tadi terjaga. Karena di daerah sana itu merupakan catchment area ya. Area penampungan untuk Waduk Batu Tegi yang dia mengairi ke 8 kabupaten di Provinsi Lampung. Pengaruhnya besar kan. Betul. Jadi apa yang dilakukan walaupun kecil ternyata besar ya Egi ya. Besar, secara nggak langsung. Jadi kita fokus aja berbuat baik gitu kan. Betul. Terus kalau mungkin dari Egi sendiri, gimana Egi memberikan nasihat nih ke teman-teman yang masih muda tentunya gitu. Kalau dari Egi Mbak ya ikutin aja kata-kata orang dulu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Dan ingat Tuhan itu nggak tidur. Iya. Hal baik yang kamu lakukan dan belum dibalas itu cobaan aja. Kamu kuat nggak? Nguatin mental kamu kan? Dan ingat usaha itu nggak selalu berbicara tentang duit bukan. Iya. Gimana kamunya, kapasitas diri kita bagusin, investor datang kok, sumber daya datang kok. Jadi jangan takut tuh cuma sama Tuhan aja Mbak. Kalau kita kan Allah gitu kan, yang lain kan ya Tuhan lah pokoknya. Iya. Manusia jabatan cuma sementara semua Mbak, gitu aja nggak dibawa kan. Yang dibawa amal baik tadi. Ya udah fokus berbuat baik, jangan pernah takut, dan Tuhan yakin aja ada di samping kita dan Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Udah itu aja Mbak. Itu aja kalau lagi. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut dan tidak ada yang sia-sia. Udah itu aja. Jadi intinya adalah perbaiki mental. Betul. Terus lihat passionnya apa dan itu disukain ya. Jadi maksudnya udah hajar aja gitu. Jadi kalau untuk anak-anak Lampung nih sendiri nih, Egi kan melihat nih anak-anak Lampung sendiri kan kayak banyak yang udahlah mendingan gua ngerantau, atau apalagi anak-anak yang menjadi petani atau balik lagi menjadi pengelola pertanian itu nggak ada yang mau. Itu menurut Egi gimana sih? Jadi kalau Egi ya, pandangan Egi tuh dapat di titik nyamannya tadi, dan ketika mereka turun kan banyak sih Mbak, lulusan ini kok ini. Nah mereka terlalu mendengari omongan orang. Kalau Egi ini orang mau ngomong apa bodo amat, selagi yang Egi yakini Egi bener, Egi terabas gitu aja. Nah mereka terlalu dengar banyak omongan orang. Ini mah yang Egi, pandangan Egi ya. Jadi
menghambat perkembangan itu aja. Kalau Egi Mbak selagi bener, jangankan teman ya, orang tua pun ya bisa Egi ajak diskusi gitu Mbak. Oke, yang penting diskusi dulu. Betul. Jadi semua itu kuncinya komunikasi Mbak. Komunikasinya bagus, lancar, insya Allah lah didukung. Oke, Apapun itu gitu. keren banget sih ini Egi. Jadi Egi akan memulai untuk pengelolaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan juga walaupun sudah warawiri ya dengan banyak usaha gitu kan, tetapi Egi memilih gitu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah sekarang di daerah Ulu Belu. Egi bisa memberikan closing statement nih untuk podcast hari ini gitu. Ada nggak sih closing statement dari Egi? Silahkan. Kalau dari Egi Mbak ya, 2 hal, nasib dan takdir ya. Jadi nasib itu bisa kita ubah, apapun itu, baik jodoh apapun, nasib bisa kita ubah, kita cari jodohnya. Kalau rezeki, kalau usaha kita cari usahanya, apa passionnya. Dan ingat, takdir udah ada yang menentukan. Kita sukses atau tidak itu bukan berarti kita harus kaya, kita harus punya jabatan, bukan. Takdir udah ada yang, udah itu aja yakin. Adu nasib udah, yang nentukan takdir udah ada, itu aja yakin. Nah itu aja. Jadi takdir pun bisa di dunia, nanti dikasihnya bisa di akhirat, udah yakin itu aja. Kan tujuan kita ini di dunia ini berlomba-lomba membuat kebaikan, tujuannya buat akhirat, itu aja. Jadi nasib bisa diubah, takdir udah ada ketentuannya, udah itu aja. Ya, mungkin untuk anak mudanya nih, dari sisi anak muda, closing statement untuk yang berhubungan dengan penjagaan iklim, bisa. Oke, kalau anak muda dari Egi ya, Egi sih sebenarnya belum begitu bagus juga, cuman ya kalau bukan dari Egi ya bukan dari kalian juga, ya sama-sama menyadari lah, sama-sama mengingatkan. Mulailah dari sekarang, yang kamu kerjakan, yang kamu yakini baik, yang dicemooh orang, udah kalau kamu yakin itu hal baik, lakukan, tutup telinga gitu, tutup mata, jalanin aja seperti orang buta. Udah itu aja. Jangan takut lah, udah dicemooh, udah biasa itu mah ya, kuatin mental lah. Anak muda loh Mbak, dan orang Lampung Mbak ya, pinter-pinter semua. Cuman mentalnya aja, udah itu aja. Kuatin mental aja, pede tadi. Oke, jadi intinya kita akan menjadi generasi hebat. Asalkan kita kuat dan asalkan kita juga memiliki kepercayaan atas diri kita sendiri. Oke, keren banget Egi untuk bincang-bincang kita hari ini. Mungkin itu bisa menginspirasi anak muda ya khususnya. Jadi ternyata tidak hanya bekerja dengan orang lain, tetapi kita bisa bekerja bersama, percaya sama diri sendiri, dan juga kita gimana sih melihat potensi tadi yang ada di daerah dan bisa dikembangkan gitu. Mungkin nanti kita akan ada sesi lagi untuk bincang-bincang dengan Egi mengenai gimana sih usaha yang baik, mungkin gitu ya. Boleh, dengan teman-teman, jadi bisa jadi inspired untuk semuanya gitu. Terima kasih Egi. Sudah datang di podcast hari ini, walaupun singkat tapi semoga bisa bermanfaat nanti lah ya, bermanfaat. Amin. Iya, makasih Egi. Oke, teman-teman semuanya, podcast kita pada siang hari ini dengan Egi Alfarabi selaku pelaku UMKM maupun juga pelaku usaha yang masih muda dan juga berani terjun langsung untuk pemberdayaan masyarakat. Tentunya teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like YouTube channel kita dan juga media sosial lainnya yang ada di bawah ini, dan juga terus dukung kita untuk dapat memberikan aksi nyata dan dampak positif kepada masyarakat lainnya. Salam konservasi, terima kasih dari kita Cycle, Polisi, Ecosystem and People, and bye-bye. Terima kasih Egi. Sama Kak Ade. Oke.